Betul. Padahal kalau dilihat teman-teman, kalau dari generasi juga, kita ini kan generasi kolonial ya, bukan milenial ya. yang aslinya sosmed itu apa sih, kita cuma tahu-tahuan lah aslinya. Nah ini udah. Ini jangan buka ini. Ya, 1, 2, 3. Hai, kita ketemu lagi di acara Prospek Podcast Properti Spektakuler. Oke teman-teman semua, apa kabar? Salam sehat, salam sukses buat kalian semua. Hari ini spesial ya, everyday itu spesial sama saya. Tapi ini benar-benar spesial karena ada tamu yang spesial juga yang akhirnya kita bisa datangkan, hadirkan ke kantor pusat. Mengingat beliau ini agendanya juga padat ya, setiap hari, setiap saat kalau lagi ditelepon, lagi apa bu? Lagi syuting, lagi buat ini, lagi buat itu. nah ini hari ini spesial, kita dapat momen, dapat waktunya bisa hadir di podcast kita. Bu Ima, apa kabar? Baik Pak Petit. Ini udah berapa minggu kita buat janjian. Saya ingat banget tuh habis award. Bu, nanti siap-siap ya podcast yang saya jadwalin. Berarti dari bulan Maret, April, Mei, Mei, Juni, Juni. baru bisa. 3 bulan. Bookingnya 3 bulan, luar biasa. Kayak beli mobil aja indennya 3 bulan. 3 bulan. Nah, Bima ini adalah prinsipal dari LJ Hooker Kebayoran Baru. Lagu lama kaset baru nih. Maksudnya apa sih? Maksudnya Bu Ima di LJ Hooker bukan dari LJ Hooker Kebayoran Baru aja, tapi sebelumnya sudah join di LJ Hooker Grand Galaxy. Grand Galaxy ya, pokoknya top office deh yang Bu Ima ikutin ini, dan semoga Kebayoran Baru jadi top office juga ya Bu ya. Amin. PR kita nih Bu. Sun. Bu, dari tahun berapa sih Ibu officially join di LJ Hooker? Kalau secara resmi trainingnya sih di Oktober 2014. 2014, oke. 2014 berarti kantor pusat masih di Sudirman saat itu ya? Yes, di Sudirman. Sampai di Galaxy itu sampai tahun berapa berarti? Sampai dengan Oktober juga nih. Oktober ketemu baru nyadar nih saya ya. malah. Oke, berarti ya Oktober 2020. Pandemi. 6 tahun ya? Iya, 6 tahun. Oke, saya ingat. Oktober 2020 Ibu buka kantor itu di saat pandemi, itu sudah benar-benar menjadi bencana nasional ya? Ya, betul. Internasional malah itu, Pak. Internasional, Iya, sorry, benar. bukan hanya nasional. Jadi saya Iya, ingat banget karena saya kebetulan MBM dari kantor Bu Ima. Jadi di saat teman-teman itu on fire buka kantor, Bu Ima ini buka kantor di saat pandemi loh. Jadi luar biasa, sampai hari ini masih eksis. Bahkan tahun ini dapat top office nasional ya? Nasional. Luar biasa ya. Udah bukanya pas pandemi. Tahun kemarin juga dapat. Tahun pertama Ibu buka, Ibu dapat Business Grow. Business Growth. Kemudian Best New Office. Best New Office. Ada 7 ya Bu kalau nggak salah. Ya, ada 7 penghargaan. Yang Sampai lupa saya apa aja. sampai ya, saya juga ada 7 penghargaan, teman-teman bayangin. Opening pas pandemi tetap bisa nyabet 7 penghargaan. Tahun kedua dapat Best New Office by Value ya, atau by Unit Transaction. Jadi ini luar biasa, nggak salah saya panggil. Nggak cuman itu kan prestasi di atas kertas. Prestasi di luar itu, nah ini yang saya mau angkat. Bu Ima adalah salah satu wakil dari keluarga besar LJ Hooker yang yang sangat berhasil dalam sepak terjangnya di sosial media. Salah satunya adalah beliau ini satu-satunya insan LJ Hooker yang punya akun YouTube monetize. Nah, saya pengen tahu nih Bu, awal mulanya Ibu bisa milih sosial media, bisa concern ke sosial media, itu apa sih? Kalau ditanya awal mulanya, pastinya itu tuntutan zaman ya.
seiring berjalannya waktu kita itu mesti bisa membaca karakteristik interest. Saya lihat saat saya buka kantor di era pandemik itu nggak ada jalan lain selain memang sosial media. Jadi yang saya baca karakteristik interest Jakarta Selatan saat saya buka kantor di era pandemik itu ya media sosial. Nah kebetulan saya juga pelajari media sosial itu merupakan platform yang umum banget digunakan di Indonesia khususnya dan di dunia umumnya. Jadi saya coba nih buka kantor pandemik, boro-boro kita mau action di lapangan, kantor aja nggak boleh dibuka, tertutup. Jadi yang saya andalkan saat itu ya media sosial gitu. Jadi dari keterpaksaan, dari kondisi saat itu ada PSBB, ada PPKM, Segala macam istilah. sehingga kantor nggak bisa dibuka, sehingga dengan keterbatasan itu yang membuat ibu melihat, oh ini something yang saya bisa lakukan, saya bisa Betul. optimalkan, ibu jalanin. Betul. Padahal kalau dilihat teman-teman, kalau dari generasi juga, kita ini kan generasi kolonial ya, bukan milenial ya. yang aslinya sosmed itu apa sih, kita cuma tahu-tahuan lah aslinya. Nah ini saya bisa merasakan banget, saya bisa mengerti banget di usia seperti generasi XY ini masuk ke sosmed itu kalau nggak all out, kalau nggak benar-benar serius itu pasti nggak jadi loh. Nah Bu, bisa diceritain nggak Bu tahapan-tahapannya itu ibu bermain apa dulu nih? Kalau Facebook pasti ya, usia kita kan pemain Facebook nih. Tapi kalau kita bicara YouTube, Instagram itu kan menu-menu baru di alam raya kita nih kan beda kalau anak-anak sekarang ya lahir jeger udah ada Instagram. Kalau kita Instagram ini kan makanan baru Bu. Nah tahapannya apa nih Bu? Apa dulu? Apa langsung ibu main ke YouTube atau langsung main ke apa? Prosesinya bagaimana? Tahapannya yang pertama pasti saya harus bisa membaca karakteristik daerah saya saat buka kantor. Saya baca nih di sini ini untuk membrandingkan kantor saya itu cara apa ya gitu. Setelah saya banyak bertanya, karena belajar itu kan harus dari banyak hal, bertanya, kemudian saya diskusi gitu. Saya pelajari, oh ternyata untuk wilayah kantor saya saat saya buka itu di Jakarta Selatan, Kebayoran Baru khususnya, yaitu media sosial. Nah saya pilih media sosial ini, saya melihat rumah-rumah yang saya pasarkan kan harganya cukup mahal-mahal gitu kan. Nah saya pelajari lagi yang kedua, nah dengan rumah yang mahal ini apa sih media sosial apa yang biasa digunakan oleh orang-orang yang memang uangnya sudah sebudget itu gitu loh. Ternyata saya baca, oh mereka yang sudah di titik-titik invest yang memang beli rumah yang udah puluhan M ya, belasan M, itu udah mainnya udah bukan Facebook malah saya lihat gitu kan. Ternyata mereka YouTube gitu kan, YouTube dengan Instagram gitu. Dari situ tuh saya berpikir seperti yang Pak Peti bilang tadi, wes ketuaan istilahnya kan, untuk mempelajari semua program atau apa yang ada di IG. Jujur saya tidak tidak memahami semua yang ada di Instagram, jujur banget. Saya berpikir gini, kalau saya harus belajar dari A sampai Z-nya semua yang ada di Instagram atau semua yang ada di YouTube, habis waktuku. Saya nggak akan bisa nyari uang gitu loh. Jadi di situ saya berarti harus melibatkan tim. Jadi saya bentuk tim, gitu kan. Tim yang saya pilih yang sesuai dengan usianya, usia yang memang dia bisa memahami dengan cepat tanpa harus belajar untuk mendalami Instagram dan YouTube. Nah itu. Jadi kalau tugas saya hanya merancang rumah ini harus dibuat YouTube, yang ini Reels, yang ini harus link Instagram, yang ini harus portal, jadi itu di saya. Tetapi untuk yang bagaimana nih dikemas dengan baik, saya serahkan pada yang memang lebih menguasai. Jadi waktu saya tidak habis untuk mempelajarinya gitu. Luar biasa ya. Jadi memang tadi Bima jelasin sendiri bahwa teamwork untuk membuat sebuah produk sosial media itu sangat diperlukan karena kita tahu cara memasarkan yang baik sebuah rumah, tapi kapan ditayangkan, bagaimana mengeditnya itu butuh pendapat, butuh second opinion, butuh opinion ketiga, keempat.
yang mungkin lebih natural ya. Oleh karenanya ibu ajak tim yang nggak seumuran juga nih, tapi yang benar-benar mereka lahir dan mereka besar di momen itu. Betul. Jadi dengan sendirinya tim ibu ahli karena terbiasa. Bukan ahli karena belajar. Bukan. Yes, Bu, bocorin dong Bu, timnya dapat dari mana nih? Wah, tim saya kalau tim untuk media sosial LG Hukul Kebayoran Baru sangat spesial nih Pak Petit. Kalau pengen tahu datang ya ke kantor LG Hukul Kebayoran Baru. Gitu. Jadi ini sangat penting sekali ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tips dari Bu Ima nih, yang pertama saya bisa dapat dari pembicaraan kita barusan, kita nggak bisa one man show. Kita punya ahlinya masing-masing. Ada yang ahli buat skrip, ada yang ahli buat desain, ada yang ahli ngejual rumah, yaitu kita para PC, para Ya, betul. Tapi jangan terus kita mencaplok keahlian-keahlian itu. Bu, Ya. katanya produk pertama di sosial media itu yang paling susah, Bu. Karena apa? Di situ butuh keberanian, di situ butuh niat, butuh effort. Dan kenyataannya produk pertama ini pasti belum sempurna. Ibu ngerasain nggak itu? Terus perjalanannya sampai bisa menjadi sempurna kayak sekarang. Sempurna bukan di mata saya Iya, loh, betul, tapi di mata YouTube loh, sehingga monetize tadi. Perjalanannya gimana Bu? Ibu memang benar-benar ada tahapannya atau memang ibu ini langsung jeger bisa sempurna begitu? Mungkin boleh diceritain. Awalnya saya itu berawal dari show off ya, jujur. Show off, karena bagi saya buka kantor baru. Memang saya harus show off. Betul. Show off itu saya harus pamerin diri saya. Nah, yang saya tampilkan pertama itu saya bukan jualan rumah. Jadi saya sekedar berbagi, sharing. Versi saya itu versi bahagia, karena saya sangat senang banget dengan topik bahagia. Bahagia versi saya loh ya, nggak tahu kalau bagi yang lain ini. Karena bagi saya, dan kebetulan perjalanan dari rumah ke kantor itu cukup jauh. Jadi kan menghilangkan kejenuhan di jalan macet. Jadi bersama tim gitu ya. Ya udah kita coba yuk bikin ini dari situ. Nggak disangka kok respon bagus gitu kan, respon bagus padahal waktu itu penampilan juga belum bagus, namanya juga amatir gitu kan. Perjalanannya panjang, komen banyak gitu kan, sehingga karena di situ saya mencantumkan label kantor LG Hukul Kebayoran Baru dan nomor, bahkan yang menghubungi pribadi pun untuk mensupport itu ada. Nah dari situ kemudian saya berpikir kalau saya hadir langsung jualan rumah, mungkin orang malas buka gitu. Lowong saya kantor baru, listing saya belum banyak, rumah yang mana, properti yang mana yang mau saya unggulkan, saya belum ada, kan kantor baru. Jadi apa dong yang mau saya pamerin, yang mau saya show off kan? Ya diri saya gitu loh. Jadi saya show off dengan diskusi-diskusi aja gitu loh. Ya topiknya tetap tentang kebahagiaan, tentang kesuksesan, di mana semua yang saya sampaikan di YouTube itu ya versi saya. Gitu. Jadi natural ibu mengangkat jati diri ibu, atau ibu membuat versi online sosial media berkenalan tentang ibu gitu ya. Nah iya. Jadi Ibarat kata gini loh Pak Petit. Halo, gue Ima. Buka kantor baru loh di Jakarta Selatan. Monggo mampir ya ke rumahku, ke kantorku. Yang mau nitip listing, agent nggak cuma ABCD loh, ada aku loh yang baru. Nah ibarat kata gitu. Jadi kalau kayak orang pindah rumah, Pak Petit nih pindah rumah, ada kulonwon nggak sih? Kan ada, gitu kan, orang ada cara kulonwonnya bagi-bagi kue kan, atau bagi-bagi lunchbox ke tetangga, terus ada nama saya Petit, rumah nomor sekian, nah gitu kan. Atau kalau yang mau agak ribet, ngundang ke rumahnya pakai tenda gitu kan, perkenalan begitu kan. Nah kalau aku agent properti kan nggak mungkin ngundangin semua klien, jadi ya halo-halonya aku di situ, halo ini Ima, jadi kalau mau titip jual sewa properti bisa dong berbagi ke saya sekarang. Jadi agent nggak cuma si A, B, C, D, ada nih Ima baru datang loh di Kebayoran Baru, kantorku di Radio Dalam loh. Jadi tujuannya orang biar melihat gitu loh.
ini siapa sih gitu, kan gitu. Oh iya ya, kula nuwun gitu. Itu impactnya berasa langsung atau bertahap atau gimana Bu? Impactnya dapat klien, apa dapat buyers, atau dapat apa yang selama Ibu jalanin gimana nih? Impactnya sangat di luar ekspektasi saya. Ekspektasi saya dapat orang nelpon nitip jual properti atau nitip nyari properti gitu, bukan. Impactnya itu ada klien hubungin saya, Ima, kamu di Jakarta Selatan sekarang. Wah, saya lihat IG kamu gitu. Untuk Jakarta Selatan kamu main di IG. Wah, jadi impactnya di luar ekspektasi saya. Saya nggak dapat listing, saya nggak dapat buyer, tapi saya dapat ilmu ya yang sampai sekarang ke saya luar biasa gitu. Dia nggak kenal saya gitu loh. Saya nggak kenal dia dan dia belum klien saya. Jadi sampai dengan saat dia ngubungin saya, nggak ada dia nitip properti, nggak ada juga dia beli properti gitu loh. Gitu ya. Jadi Instagram ya, saya tuh langsung pikir, wah kalau saya nih branding di sini menyamakan dengan kantor saya yang lama, pasang spanduk semua di jalan, gitu kan. Kemudian ngandalin portal, saya ketinggalan. Karena tempat saya buka kantor, satu, saya era pandemik. Kedua, itu Jakarta Selatan itu pemain-pemain properti itu luar biasa. Mereka tuh udah 30 tahun, 25 tahun. Masa jualan apartemen hampir setengah gedung, dia yang jualan. Gitu. Jualan rumah ibarat kata wes ratusan M. Nah, saya kan harus biarpun baru newcomer, ya saya mau dong mereka juga tahu saya. Nah, akhirnya biarpun nggak kenal saya jalanin tuh, saya berpikir dulu tuh ya, mikir sambil nyetir, mikir diskusi dengan tim di kantor. Kayaknya memang iya nih Instagram. Kita coba. Nah, saya begitu. Kita coba, yuk coba. Pasti namanya mencoba, tampilan pertama ya gitu deh ya Pak Petit ya. Saya abu-abu. Cahaya tidak bagus, suara juga belum bagus. Ya gitu namanya nyoba kan gitu. Saya ingat banget tuh video-video Ibu yang pertama sampai saya kadoin mic. Bu, pakai mic ini biar agak bagus. Habis itu mic saya nggak pernah dipakai loh. Tahu-tahu dia ganti sendiri mic yang lebih mahal, lebih up to date ya. Jadi memang perkembangannya sangat signifikan dan saya ngelihat Bu Ima ini mengikuti perkembangan banget. Teman-teman, ada dua daging ya dari pembicaraan kita tadi. Tadi Bu Ima yang pertama bilang bahwa cara memasarkan di timur sama di selatan itu berbeda. Jadi beliau benar-benar mempelajari saya di daerah ini harusnya bagaimana. Saya masuk daerah ini ketemu segmented yang berbeda. Oh, jadi saya akan bermain seperti ini, saya akan bermain seperti ini. Nah, ini yang luar biasa sih Bu. Ibu bisa memahami, mengerti, dan mau berubah itu loh. Itu yang sangat susah, dan saya yakin teman-teman di sini juga banyak ya yang mungkin kita ini seumuran tahu sosial media, tahu Instagram itu gimana, Reels gimana, tapi how to start, bagaimana memulainya itu yang agak susah. Nah, banyak YouTubers baru yang timbul tenggelam. Nah, Ibu ini jadi agent tuh udah susah, kok didobelin jadi YouTuber dan kok eksis. Nah, menjaganya itu gimana? Kita kembali pada mindset aku butuh uang. Terus itu jujur aku tidak mau di forum ini saya ngomong apa adanya. Tanpa motivasi dari ABCD, simple, saya butuh uang. Jadi saya harus bisa melawan rasa bosan. Bosan nggak sih bikin konten video? Bosan, capek, jenuh gitu loh. Tapi aku butuh duit gitu loh. Jadi hempaskan rasa itu lagi. Jadi kembali lagi, kalau mau berangkat kerja, jangan sekali-sekali menganggap aku mau berangkat kerja, enggak. Jadi saya kalau mau berangkat kerja, mau jalan-jalan,
Karena kebetulan profesiku muter-muter Pak Petit, makanya konten saya hampir semuanya di mobil. Jadi mobil itu bukan rumah kedua, rumah Kantor. pertama. Rumah dan kantor. Rumah ya? dan kantor yang pertama itu mobil, yang kedua baru tuh Baru kantor rumah. LJ Hooker Kebayoran Baru, yang ketiga baru rumahku gitu loh. Terus begitu gitu kan. Ditambah lagi memang namanya kantor baru, kita masih come and go ya untuk properti konsultan ya gitu kan. Itu kan PR kita Pak Petit ya. Jadi sekarang ya memang ini cara supaya orang tahu. Kalau aku tuh orangnya begini Pak Petit, ambisi. Kenapa orang itu bisa jualan itu rumah gitu loh? Kenapa orang itu bisa? Emang dia tuh dulu apa sih yang dikerjakan sampai gede itu? Jadi biarpun aku nggak nanya ke dianya karena nggak kenal, ya aku cari cabang rantingnya dia. Ini orang berhubungan sama siapa? Gitu kan? Oh sama si Adi. Adi yang ku cari. Lu kenal nggak sama dia? Kenal. Gimana sih ceritanya? Dia tuh sampai begini. Oh gini, oh ya udah. Dia bisa, kenapa aku nggak bisa? Ya segitu toh. Dan itu ibu jadi nemuin formula, oh kita main di selatan harus kuat di sosmed nih, karena Betul. orang-orang selatan mereka berinteraksinya tidak melalui spanduk, tidak melalui di jalan-jalan, tidak melalui iklan portal, tapi rata-rata Sosial media. yes, sosial media. Bisa dibilang itu sudah di atas 50% wis gitu. Tetapi kalau saya ada rumah yang memang pinggiran Jakarta Selatan, ya saya nggak bisa maksain harus konten di situ. Dua jalur. Dua jalur Semua gitu. jalan. Terutama pada saat rapat kerja atau pada saat seminar, para agent se-Indonesia bukan hanya LJ Hooker ya, mereka menanyakan, saya udah bersosial media kok penjualan nggak ada impact-nya. Nah itu kan pertanyaan yang aslinya kurang tepat ya. Jadi Jujur, betul. sosial media itu bukan berakhir dengan penjualan, tapi Betul. lebih. Nah ini gimana nih? Yang ibu rasakan sendiri gimana nih, Bu? Ini pertanyaan Pak Petit barusan atau yang Pak Petit sampaikan barusan dari meeting forum agent seluruh Indonesia tadi ya. Saya sudah di sosial media udah intens kok, saya masih belum bisa jualan. Ini analognya dengan begini, Bu. Kalau properti konsultan nih tim kita ya, Bu. Aku tuh udah canvassing gitu loh. Nah, bener kan? Setengah jam aku canvassing. Setengah jam canvassing. Tapi aku nggak dapet orang yang bisa nitip listing ke saya. Dicuekin Bu. Nah, sama kayak gitu. Nah, kalau melakukan branding di media sosial, kamu jangan pernah berhitung berapa lama kamu akan melakukan branding itu. Lakukan itu passionmu. Aku udah 6 bulan. Kok aku nggak dapet ya penjualan dari media sosial? Kok aku nggak dapet ya listing ya? Itu seharusnya bukan seperti itu pertanyaannya Pak Petit. Kalau bisa saya sampaikan di forum ini, mindset itu dirubah. Kalau dalam sekian lama saya sudah bermain media sosial, saya belum bisa jualan, saya juga belum bisa dapat listing atau apa, cek koreksi sosial mediamu. Kekurangannya di mana? Sambil pelajari dengan yang lain. Kalau saya tuh jujur Pak Petit, saya nggak suka belajar. Usiaku sekarang ini masih usia action nyari duit lah, wes males baca-baca, biarpun itu baca-baca yang di digital ya, wes males. Jadi saya itu lebih suka sharing. Jadi selebihnya waktu saya bekerja itu saya suka banget kalau ketemu klien, ngajakin dia ngobrol. Makanya saya sangat cinta dengan pekerjaan ini. I love my job. Sebagai realtor LJ Hooker Kebayoran Baru, di situ nambah klien terus, itu saya sharing. Termasuk juga sharing dengan senior-senior saya, baik senior yang properti konsultan maupun senior yang prinsipal, itu saya seneng banget gitu loh. Jadi apapun yang disampaikan mereka diam dengerin. Oh, yang satu ngomongnya begini, yang satu ngomongnya begini. Jadi dari sisi satu kita ambil positifnya, satu ambil positifnya, kita gabung. Jadi jangan sekali-sekali dalam melakukan branding di media sosial itu berhitung dengan bulan dan berhitung dengan hasil. Yang penting kalau belum berhasil, kamu koreksi. Kerjakan itu sebagai hobi. Jadi kalau kembali lagi ke yang aku suka, kata bahagia ya Pak Petit. Jadi melakukan pekerjaan itu, jadikan dia itu sebagai hobi. Kalau kita hobi, passion itu keluar, dapat. Jadi apa yang kita tampilkan di konten kita tuh juga orang lihatnya bisa ngerasa, biarpun nggak kenal bisa ngerasa deket, bisa ngerasa kenal. Even dia nggak like, dia DM loh. Even dia nggak like, dia ngasih saran loh, gitu loh. Artinya kan dia melihat bagus atau belum bagus kontennya, dia melihat ini orang
dengan passion. Gitu. Jadi jangan berhitung lah, karena kalau kita melakukan pekerjaan terus-menerus, konsisten tadi ya, terus-menerus, selalu memperbaiki gitu ya, pasti deh berhasil. Enggak mungkin enggak, karena saya ngomong bukan dari saya membaca, bukan dari saya ikut seminar atau training, tapi di sini saya adalah pelaku. Gitu. Membangun profil itu konversinya bukan penjualan loh, tapi relasi, tapi kepercayaan, kenalan baru, tadi Bu Ima jadi kenal prinsipal senior di daerahnya sehingga terjadi komunikasi. Nah, ini yang mungkin nanti suatu saat menjadi bisnis. Jadi ingat, jangan mengukur segala sesuatunya menjadi transaksi, tapi apa yang terjadi dari aktivitas membangun profil ini suatu ketika bisa jadi transaksi. Yes, betul. Itu sudah dialami juga gitu. Luar biasa Bu. Terakhir, buat teman-teman yang ada di Indonesia yang hari ini mungkin melihat acara kita, tips dan trik apa sih Bu buat mereka supaya mereka bisa sedikit menikmati atau sedikit mencicipi tapi dengan cara yang benar membangun profiling mereka di sosial media? Boleh Bu, mungkin tips buat mereka, buat teman-teman. Satu, pasti passion Pak ya, jadi lakukan pekerjaan itu sebagai hobi, jangan sampai jadikan pekerjaan itu sebagai beban. Ngomong begini bukan berarti tidak merasa terbebani ya, sometimes namanya manusia, lelah pasti, jenuh pasti, jadi lakukan itu semuanya dengan sebagai hobi. Yang kedua, dalam membuat konten itu harus baik. Karena akun kita, apapun jenis media sosial yang kita pakai untuk melakukan branding, itu menunjukkan dari karakter diri kita. Even itu jualan langsung menampilkan iklan gitu ya. Jadi cara pengambilan gambar yang bagus, buatlah konten yang menarik, karena itu cerminan, sekali lagi, konten kita di berbagai akun kita yang kita pakai untuk melakukan branding adalah cerminan dari karakter kita. Gitu. Kemudian yang ketiga, ciptakan brand image yang positif, ciptakan brand image yang baik, karena kita kalau sudah mau bermain di media sosial, branding dan lain sebagainya untuk semua usaha kita, sebenarnya ini untuk berbagai usaha sih Pak Petit, cuma karena saya orang properti, saya ngomongnya fokus kita ke properti ya. Kita mau tidak mau harus mempersiapkan diri kita go public, jadi kita mau tidak mau mempersiapkan diri kita menjadi public figure. Kalau saya properti ya public figure di properti ya Pak Petit gitu loh kan ya. Jadi seiring semakin bertambahnya follower, like, kemudian kayak monetis tadi, orang sudah semakin tahu kita. Di situ ciptakan brand image kita yang bagus, karena yang kita bawa adalah nama bendera perusahaan kita. Jadi kalau dulu misalnya di jalan kita ngobrol sama teman bisa urakan, bisa piye. Sekarang udah tidak bisa, Pak Petit. Diatur ya. Sekarang udah diatur. Harusnya yang di YouTube. Soalnya sekarang kemarin kita pergi ke apotek, kok kayaknya saya ngeliat ya, familiar Mbak, ini di mana ya? Nanti kita pergi kemana? Bu, kok saya sering lihat ya Bu, tuh di mana? Ibu bisa inget nggak ya kita ketemu di mana ya? Gitu. Jadi sekarang kita sudah harus ojo suka nyelonong gitu istilahnya ya, sudah mulai menjaga kepribadian kita, brand image kita harus ciptakan dengan bagus gitu kan, terutama apa yang kita bicarakan baik di luar terutama, karena kalau orang ada yang kecewa dengan kita, orang itu bisa loh di era sekarang kan ya, yang begitu Pak Petit. Kekuatan sosial media ya. Jadi udahlah, kalau misalnya kita berhubungan dengan teman, baik itu bisnis, baik itu pertemanan, baik itu apapun bentuknya, ada yang kurang tidak cocok dengan kita, wes lebih baik say sorry, karena say sorry itu bukan berarti kita salah, bukan kita berarti kalah, bukan. Say sorry, dan kalau tetap dengan say sorry tetap belum bisa, ya wes mundur dengan baik dan pelan tanpa menimbulkan konflik. Karena mau nggak mau, kalau kamu sudah berbranding di sosial media, berarti kamu udah public figure. Jadi kurangin seminimal mungkin konflik. Itu. Error faktor yang tidak penting mohon kurangin. Karena ya ini di dunia digital itu, rekam digital itu benar-benar berbicara ya. Ya kalau ada yang nggak cocok ya udahlah, mundur pelan-pelan, ngilang istilahnya, ngilang dengan lembut gitu. Ngalah bahasa Jawa. Yes.
Kemudian dalam membuat akun apapun yang kita pakai media sosialnya itu kita harus juga artikel juga harus menarik, dan kemudian ciptakan bagaimana caranya orang melihat media sosial kita tidak jenuh, tidak bosan gitu loh, seperti itu. Jadi dari kontennya atau dari variasinya atau dari apa yang supaya tidak bosan tadi? Kalau saya namanya kita sosok public figure di media sosial, jadi yang dibilang menarik di sini bukan hanya isi konten, bukan hanya apa barang yang kita jual di dalam media sosial yang harus menarik, tapi kita pun sebagai pembuat konten, kita pun sebagai yang ada di layar konten itu juga harus menarik. Menarik di sini bukan cantik atau ganteng dalam tanda kutip, itu udah pemberian Tuhan ya Pak Petit ya. Tapi di sini adalah cara penyampaian yang bagus, kemudian cara berpakaian juga yang bagus, kemudian ya itu tadi kembali lagi ke brand image yang bagus, itu. Dan kalau dilihat teman-teman mungkin yang belum tahu YouTube-nya Bu Ima, channelnya apa Bu? Dia apa Bu? Ima LG Hooker Kebayoran Baru, gampang. Teman-teman lihat deh, dari pertama sampai yang sekarang itu konsistensinya selalu ada ya, dari konten yang inspiring, memberikan inspiratif, Iya. yang edukatif, lalu yang membangun rekognisi atas prestasinya, lalu berjualan, itu komplit dari Bu Ima. Jadi teman-teman kelihatan banget di situ proses pembelajarannya Ibu juga kalau kita perhatiin, dari yang videonya masih besar sampai yang udah bening, dari yang ngomongnya masih salah-salah nunjukin kamar sampai yang udah sambil merem aja udah lancar. Nah ini kita bisa ngelihat prosesnya. Kantor udah berjalan, akun udah berjalan, nah tinggal kita membangun tim nih ya Bu. PR kita. Monggo teman-teman kalau yang mungkin ingin join di kantor Bu Ima yang ada di Kebayoran Baru, nanti bisa lihat di YouTube-nya, bisa lihat di email yang ada di bawah ini. Kalau mau melihat-lihat dari kantor Kebayoran Baru silakan. Nggak kerasa udah sampai di ujung acara. Jadi intinya teman-teman jangan pernah takut mencoba. Kalau mencoba nanti hasilnya jelek itu adalah wajar, karena semua butuh proses. Dan be yourself dalam membangun sebuah konten, karena Bu Ima itu yang dilakukan bertahap. Ingat, tidak ada hasil yang langsung sempurna, semua butuh proses. Tinggal teman-teman, tadi kuncinya Bu Ima adalah satu, konsisten. Itu susah sih, ngucapinnya gampang, ngelakuinnya susah. Oke, terima kasih Bu Ima, matur nuwun. Nanti kita ketemu lagi di event yang berikutnya, di podcast berikutnya lagi kita bahas apa, mungkin topik yang berbeda. Teman-teman, terima kasih juga udah ngikutin podcast hari ini. Salam sukses, salam sehat selalu. Sampai ketemu di next prospect. Inilah yang kita kaget, orang lihat gampang. Bu Ima masak sehari cuma satu, tukang editnya di rumah yang marah. Anak dewe. Ini kita ngomong